Shalom, selamat malam sahabat net yang diberkati oleh Tuhan dimanapun kalian berada. Di malam hari ini saya ingin mengatakan bahwa kalian semua adalah sahabat terbaik bagi kami. Di tengah ketidaksetiaan kita, Yesus selalu menjaga dan melindungi kita. Bapa, Engkau sungguh baik. Mari kita tunduk kepala dan berdoa. Bapa yang kekal dalam kerajaan surga, terima kasih atas berkat yang melimpah yang Engkau curahkan kepada kami, Tuhan. Pada malam hari ini, kami akan memulaikan acara KKR ini. Biarlah kuasa-Mu dapat memberikan kami kekuatan agar bisa melaksanakan KKR ini. Ya Tuhan, biarlah Engkau memberkati pembicara sebentar, agar dia bisa berbicara seturut dan kehendak. Bapa, hanya inilah doa kami, dibawa dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.
Shalom sahabat net yang diberkati Yesus Kristus. Saat ini kita masuk pada segmen doa dan kita akan berdoa bersama-sama. Kita akan bergumul bersama-sama untuk pergumulan anak-anak Tuhan di atas muka bumi ini, termasuk pergumulan sahabat net. Karena itu, jika sahabat net memiliki pergumulan, boleh tulis di kolom komentar. Dan malam ini kami tim juga akan berdoa untuk pergumulan saudara-saudara. Mari kita hubungkan hati kita dengan Tuhan, karena waktu ini adalah waktu di mana kita akan bercakap-cakap dengan Tuhan, mengungkapkan isi hati kita kepada Tuhan. Mari berdoa. Tatkala kami datang menghampiri tahta kasih anugerah-Mu Tuhan, kami terus datang menghaturkan pujian, hormat, dan syukur karena keagungan-Mu yang dinyatakan bagi kami, sehingga malam yang indah ini kami boleh ada dalam suasana sukacita. Kami masuk pada segmen doa, di mana kami mau berdoa untuk pergumulan umat-umat Tuhan, baik yang sedang menyaksikan secara langsung maupun umat-umat Tuhan di atas muka bumi ini. Kami sedang menjalankan program 100 hari berdoa. Di hari yang ke-98 ini, kami mau berdoa secara khusus untuk sebuah toko makanan sehat di Latvia yang dibuka oleh seorang insinyur milenial yang berhenti dari pekerjaannya untuk bekerja penuh waktu dalam apa yang ia sebut penginjilan berbasis bisnis. Kami berdoa agar setiap pelanggan yang datang di tempat ini, mereka boleh diperkenalkan kepada Yesus dan mereka boleh menjadi sahabat Yesus yang sejati. Kami juga berdoa untuk semua pusat-pusat pengaruh yang dibuat di seluruh dunia ini, apapun itu Tuhan. Kami percaya Tuhan akan berkati umat-umat Tuhan yang sedang berusaha dengan bisnis-bisnis, namun mereka mengisinya dengan kabar selamat. Bapa di sorga, Engkau berkati semua usaha-usaha ini. Kami juga berdoa untuk sebuah toko jus di Ogden, Utah, yang menjangkau orang-orang muda di sana. Kami berdoa agar mereka boleh berhasil di dalam pelayanan ini, sehingga banyak anak-anak muda yang boleh diperkenalkan kepada Yesus. Kami juga berdoa untuk Vibran Life Medical and Wellness Clinic di Bangalore, India, yang menawarkan perawatan alami untuk penyakit-penyakit kronis seperti tekanan darah tinggi, obesitas, dan diabetes. Kami berdoa agar pusat pengaruh ini boleh dijalankan sesuai dengan rencana Tuhan. Kuasa Roh Kudus-Mu akan dicurahkan kepada mereka, bahkan kepada staf yang melayani, agar kasih-Mu benar-benar nyata mengalir kepada semua yang datang di tempat itu, dan mereka boleh memenangkan jiwa bagi Yesus. Oh Bapa di sorga, saat ini pun kami berdoa untuk penyebaran COVID-19 yang saat ini masih terus menyebar. Bahkan di beberapa tempat masih ada yang terus berkembang dengan pesat. Oh Bapa di sorga, hanya dengan cara Tuhan penyebaran COVID-19 ini akan berakhir. Karena itu kami mau berdoa untuk semua pemerintah di atas muka bumi ini, agar boleh menemukan cara yang terbaik di dalam mengatasi masalah ini, termasuk masalah yang dihadapi di negara kami yang kami cintai ini, Indonesia. Hikmati dan hikmat sorga, baik Presiden Joko Widodo, wakil, dan juga semua staf dan semua menteri, biarlah Engkau anugerahi dengan hikmat sorga, agar mereka mampu mengatur sedemikian rupa dan dengan semua kebijakan yang dibuat boleh menghentikan penyebaran COVID-19, termasuk yang ada di wilayah kami ini, Sulawesi Utara, dan lebih khusus di kota Manado. Biarlah pemerintah kami yang ada di tempat ini mampu bekerja sama dengan semua masyarakat yang akan sadar dengan masalah ini dan akan bekerja bersama-sama untuk menghentikan penyebaran COVID-19 ini. Oh Bapa di sorga, hanya kepadamu kami bermohon. Bahkan anak-anak Tuhan yang saat ini juga sedang menyaksikan secara live, yang memiliki pergumulan, yang sudah menyampaikan usulan-usulannya. Bahkan diantaranya ada Ibu Rian Simbolon yang juga bergumul untuk keluarganya. Kami berdoa, biarlah Engkau berkati keluarga ini akan tetap kuat dalam Tuhan, dan mereka semakin mengandalkan Tuhan di dalam perjalanan iman mereka. Oh Bapa di sorga, hanya kepadamu kami bermohon, hanya kepadamu Tuhan kami menyerahkan pergumulan-pergumulan, bahkan yang mungkin tidak sempat tim baca untuk pergumulan-pergumulan, tapi kami percaya Tuhan tahu apa yang menjadi kebutuhan daripada anak-anak Tuhan yang sudah mengusulkan pergumulan-pergumulan mereka. Oh Bapa di sorga, tetap berkati kami, tetap arahkan kami agar kami selalu berjalan dalam kehendak-Mu.
Kami juga berdoa untuk semua yang dibuat oleh anak-anak Tuhan di atas muka bumi ini sehubungan dengan program penginjilan digital. Engkau berkati agar semua kebaktian-kebaktian rohani online boleh berhasil menjangkau banyak jiwa, dan banyak jiwa boleh dipersembahkan bagi Yesus, termasuk KKR. Yesus, aku membutuhkanmu. Engkau berkati agar semua yang menyaksikan boleh diberkati Tuhan dan boleh menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Mereka boleh mengambil keputusan untuk mengikuti Yesus dengan setia sampai Engkau menjemput kami. Bapa di sorga, ada juga mungkin yang memiliki masalah-masalah keluarga, masalah-masalah pribadi, bahkan masalah-masalah yang dihadapi di tempat pekerjaan. Kami berdoa, biarlah Engkau akan berikan jalan keluar. Kami berdoa untuk umat-umat Tuhan, anak-anak Tuhan di atas muka bumi ini yang terpapar dengan COVID-19. Engkaulah yang akan berikan kekuatan, Engkaulah yang akan berikan solusi dari permasalahan yang mereka hadapi, dan Engkaulah yang akan pulihkan mereka. Mereka juga yang sudah terdampak dengan kehilangan pekerjaan, kami berdoa, Engkaulah yang akan siapkan yang terbaik bagi mereka. Oh Bapa di sorga, kiranya Engkau berkati anak-anak Tuhan yang menyaksikan secara live. Biarlah kami boleh melewati krisis ini hanya dengan menggantungkan harapan kami hanya kepadamu saja. Karena kami menyerahkan total hidup kami hanya di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat malam sahabat net dan pemirsa dimanapun Anda berada. Segmen sahabat kali ini kami mau memberikan tantangan berupa pertanyaan kepada sahabat-sahabat tamu kami. Pertanyaannya adalah, apa yang dituliskan Kamus Bahasa Indonesia tentang sahabat? Simak penjelasan di segmen firman Tuhan, Yesus, aku membutuhkanmu. Jawaban saudara bisa ditulis di kolom komentar atau di nomor WA di bawah ini dengan format nama saudara, umur saudara, nomor telepon saudara, dan aktif berjemaat di jemaat mana. Kemudian jawaban saudara. Bagi sahabat-sahabat tamu net yang menjawab dengan format yang benar, kami akan kirimkan hadiah kepada Anda. Sekali lagi, kami dari panitia mau mengucapkan Anda adalah sahabat terbaik kami. Tuhan Yesus memberkati. Like
Salam, Tuhan Yesus memberkati sahabat Net dimanapun kalian berada. Sebelum kita membahas pelajaran ini, mari kita berdoa memohon tuntunan Roh Kudus. Tuhan Bapa di surga, pada malam ini kami akan membahas satu seri pelajaran yang begitu indah. Kami mohon pertolongan dari Tuhan melalui Roh Kudus agar kami dapat mengerti semua maksud dan rencana Tuhan untuk kebaikan kami. Memberkati sahabat Net, memberkati kami di dalam nama Yesus. Amin. Hari yang hampir terlupakan. Hari apa itu sehingga penting untuk dibahas pada malam ini? Sahabat Net, setelah kejatuhan Adam dan Hawa, ada dua hal yang harus dipertahankan kesuciannya. Satu, pernikahan. Dua, hari Sabat. Sahabat Net, malam ini kita akan bahas adalah hari Sabat. Bagaimanakah hari Sabat itu dijadikan? Mari kita baca dalam Kejadian 2 ayat 2. Ketika Allah pada hari ketujuh telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu, berhentilah ia pada hari ketujuh dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya itu. Setelah berhenti, apakah hari ketujuh? Apakah yang diperbuat Allah? Mari kita baca sekali lagi dalam Kejadian 2 ayat 3. Lalu Allah memberkati hari ketujuh itu dan menguduskannya, karena pada hari itu ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaannya yang telah dibuatnya itu. Saudaraku, sahabat Net, oleh 3 perbuatan nyata, kemudian hari Sabat sudah dijadikan. Allah berhenti pada hari itu, ia memberkati hari itu, ia menyucikan hari itu. Menyucikan berarti menjadikan kudus atau suci. Menguduskan, mengasingkan sebagai hari yang dikuduskan. Hari Sabat, apakah alasannya untuk menyucikan hari Sabat itu? Sahabat Net, di dalam Keluaran 20 ayat 11 dapat memberikan penjelasan kepada kita malam ini. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari ketujuh. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Sudah jelas, hari Sabat itu adalah peringatan tentang kejadian, tanda kekuasaan Allah untuk menjadikan maksud Allah, supaya dengan memelihara hari itu, manusia mengingat Dia sebagai Allah yang benar dan hidup kali segala sesuatu untuk selama-lamanya. Sahabat Net, hari ketujuh, hari apakah itu? Mari kita lihat nama-nama hari dalam bahasa Arab. Ahad yang berarti satu, yang kita kenal dengan hari Minggu. Isnain, Senin, hari kedua. Selasa, hari ketiga. Arba, Rabu, hari keempat. Komsa, Kamis, hari kelima. Jumat, hari keenam. Dan Sabat, Sabtu, hari ketujuh. Di dalam kamus Purwadarminta, Sabat sama dengan hari ketujuh. Sabtu sama dengan hari ketujuh. Sahabat Net, mari kita lihat Sabat dalam beberapa bahasa di dunia. Dalam bahasa Syria kuno, Sabado. Bahasa Latin Italia, Sabatum. Bahasa Spanyol, Sabado. Bahasa Portugal, Sabado. Bahasa Dayak, Sabtu. Bahasa Jawa, Sabtoe. Bahasa Persia, Samba. Dan bahasa Mesir, The Sabaton. Sahabat Net yang baik, ketika Yesus ada di dunia, Yesus memelihara hari ketujuh. Yesus mengajar pada hari ketujuh, dan Yesus menghormati hari ketujuh. Pada waktu penyaliban, di dalam Lukas 23 ayat 54, hari itu adalah hari persiapan, dan Sabat hampir mulai. Dan pada ayat yang ke-56, pada hari Sabat
mereka beristirahat menurut hukum Taurat. Kemudian dalam Lukas 24 ayat 1 menyatakan, tetapi pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, mereka pergi ke kubur membawa rempah-rempah yang telah disiapkan mereka. Dan ayat kedua, mereka mendapati batu sudah terguling dari kubur itu. Kebiasaan pada hari Sabat. Lukas 4 ayat 16. Ia datang ke Nazaret, tempat ia dibesarkan, dan menurut kebiasaannya pada hari Sabat ia masuk ke rumah ibadat, lalu berdiri hendak membaca dari Alkitab. Sahabat manusia yang taat, sebagai manusia yang taat, Yesus telah memberikan teladan, dan kita pun bisa membiasakan diri seperti Yesus. Siapakah Tuhan atas hari Sabat? Di dalam Markus 2:8 menyatakan, jadi anak manusia adalah juga Tuhan atas hari Sabat. Sahabat Net, Allah telah menjadikan hari Sabat di Eden. Allah juga telah memberikan Sabat di Sinai. Dan Allah telah menjadikan manusia, dan dialah Tuhan atas hari Sabat. Yesus yang menjadikan, dan dia memelihara hari Sabat. Segala sesuatu dijadikan oleh dia. Kita dapat melihat itu di dalam Yohanes 1 ayat 3. Yesus mengajak pada kita malam ini, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintah. Yohanes 14 ayat 15. Untuk siapakah hari Sabat dijadikan? Lalu kata Yesus kepada mereka, hari Sabat dijadikan untuk manusia, bukan manusia untuk hari Sabat. Markus 2 ayat 27. Kata manusia di sini mengartikan umat manusia. Allah menetapkan hari Sabat menjadi suatu sumber yang menguntungkan dan menjadi berkat bagi keluarga umat manusia. Dengan sangat terang, Sabat itu ditujukan di dalam Kejadian sebagai peraturan yang pertama diresmikan oleh Khalik sendiri. Peraturan itu adalah peribadatan yang suci semata-mata, moral dan semata-mata rohani. Apakah hari itu penting? Tetapi hari ketujuh adalah hari Sabat yang ditetapkan oleh Khalik itu sendiri. Jadi, apalagi yang membuat Anda ragu? Ayat Ibrani 4 ayat 9 dan 10 dan 11. Jadi, masih tersedia satu hari perhentian, hari ketujuh bagi umat Allah, sebab barang siapa telah masuk tempat perhentiannya, ia sendiri telah berhenti dari segala pekerjaan, sama seperti Allah berhenti dari pekerjaan. Karena itu baiklah kita berusaha untuk masuk dalam perhentian itu. Dan dalam Yesaya 66 ayat 22, sebab sama seperti langit yang baru dan bumi yang baru yang akan dijadikan itu tinggal tetap di hadapanku, demikianlah firman Tuhan. Demikianlah keturunanmu dan namamu akan tinggal tetap. Yang selanjutnya mengatakan, bulan berganti bulan dan Sabat berganti Sabat, maka seluruh umat manusia akan datang untuk sujud menyembah di hadapan firman Tuhan. Tentunya Sahabat Net rindu untuk masuk dalam dunia baru yang disediakan oleh Tuhan. Jadi kita harus beribadah kepada hari yang sudah ditetapkan oleh Allah. Karena jika tidak, mari kita baca di dalam Matius 15 ayat 9. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Menjadi doa dan harapan kita semua. Amin. Kita berdoa. Terpujilah nama Tuhan pada malam ini. Kami sudah menyelesaikan satu seri pelajaran yang begitu indah. Kami mohon Roh Kudus menerangi hati kami, menerangi hati saudara-saudara Sahabat Net dimanapun mereka berada, agar Tuhan menjamah hati mereka, agar mereka selalu mengingat hari yang ditentukan Tuhan
untuk mereka dapat rayakan, yaitu hari Sabat. Tuhan memberkati dimanapun mereka berada, adalah doa kami pada malam ini. Di dalam nama Yesus, nama yang indah, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Salam. Sahabat net yang berbahagia, ibadah kita malam ini sudah berakhir, tapi kami masih mengundang Anda pada besok malam untuk menyaksikan kembali KKR Yesus, Aku Membutuhkanmu. Pemirsa yang diberkati Tuhan, jangan lupa untuk mengikuti protokol pemerintah dengan tinggal di rumah, pakai masker, dan selalu cuci tangan.